Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu kita sama-sama mendalami mengkaji bab al-hubbu fillah wal bughdu fillah, bercinta atau cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Dua sifat yang sangat mudah mempengaruhi kehidupan kita semua, antara cinta dan benci. Silakan kita mencintai apa yang bisa kita cintai di dunia ini. Apakah itu orang tua kita, pasangan hidup kita, istri atau suami, anak-anak kita, keluarga besar kita, relasi sahabat-sahabat kita, harta, bisnis, tempat tinggal, kendaraan. Ini semua karunia dari Allah dan fitrah setiap manusia pasti mencintainya. Tinggal kita bertanya, apakah cinta kepada mereka semua ini karena Allah atau karena murni mengikuti irama hawa nafsu kita. Sebaliknya pasti ada pula nanti dalam hidup ini rasa tidak suka. Itu sesuatu yang sangat manusiawi pula. Kita juga tinggal bertanya, apakah ketidaksukaan kita, marah dan bencinya kita itu karena Allah atau karena siapa? Diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah yakunu liltizamil muhibbi manhajillah. Cinta karena Allah itu karena memang disebabkan karena orang yang kita cintai itu, sesuatu yang kita cintai itu berada di atas garis dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wal bughdu fillah yakunu libti'adil muhib an manhajillah. Karena memang terjadi sesuatu atau orang yang kita cintai itu karena jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan benci yang diikat karena Allah Subhanahu wa taala ini, sepakat para ulama, ini merupakan miqyas al-iman, ukuran iman kita. Sekaligus bukti kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan taufiknya, hidayahnya, petunjuknya kepada kita,
insya Allah di dunia kita akan bahagia dan di akhirat kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, karakter orang mukmin baik laki-laki atau perempuan itu sebagian pada sebagiannya saling menguatkan, saling mencintai. Kita sudah menyampaikan di pertemuan yang lalu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Anas bin Malik muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim melalui jalur sanad yang sama. Qala salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara kata Nabi, kalau 3 perkara ini ada pada seseorang, seorang mukmin, seorang muslim, dia pasti merasakan manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya, jadi Allah dan Rasulullah ini segala-galanya buat kita, lebih kita cintai daripada selain keduanya. Iya, kita cinta orang tua, tapi kita lebih cinta Allah dan Rasulullah. Benar, kita cinta anak, cinta keluarga besar, tapi kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan begitu seterusnya jemaah sekalian. Kalau kita merasakan suasana seperti itu, Allah segala-galanya dalam urusan cinta ini, insya Allah kita akan merasakan nikmatnya iman yang Allah berikan kepada kita, manisnya iman. Nah, yang kedua terkait dengan bab yang kita bahas, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itulah seseorang yang mencintai saudaranya, mencintai orang lain, tapi dia tidak mencintainya karena murni cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia suka pada seseorang, mengapresiasi seseorang, mencintai seseorang, itu karena memang Allah memerintahkan untuk mencintainya. Dan cintanya pun juga karena Allah. Sehingga nanti ketika dia berbagi karena Allah. Ketika dia menasihati karena Allah. Ketika dia menegur, karena kesalahan orang itu, menegurnya pun bukan karena nafsunya, tapi menegurnya karena Allah. Begitupun ketika dia tidak memberi, juga tidak memberi karena Allah. Ketika dia tidak suka pada saudaranya itu, tidak sukanya juga karena Allah. Ketidaksukaan yang kemudian mengarahkan orang yang tidak dia sukai itu untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Baru yang terakhir kata Nabi, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrah ayyubitha fin nar. Itulah seseorang yang merasa enggan, tidak suka untuk kembali lagi bermaksiat kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana tidak sukanya dia untuk dimasukkan ke nerakanya. Artinya dia menghindari maksiat, menghindari larangan Allah, menjauhi sesuatu yang berbentuk kufur dan syirik itu. Jenengan pasti merasakan di saat kita ada peluang-peluang bermaksiat dan kita bisa menghindarinya karena Allah, itu pasti semua kita merasakan lezatnya iman, manisnya iman ini. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita berbicara masalah cinta dan benci karena Allah, pernah sekali waktu
juga hadis riwayat Anas bin Malik muttafaqun alaihi pula, anna rajulan, kata Sayyidina Anas, ada seseorang dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi. Ini tidak ada angin, tidak ada apa, kemudian bertanyalah orang ini, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan sih kiamat itu? Jadi bayangkan Bapak, ini 1450 tahun yang lalu sudah bertanya tentang kiamat. Ya, tentang kiamat. Ini berarti menunjukkan kedalaman orang ini, Pak. Begitu tingginya iman orang ini. Pada waktu itu Nabi sedang memberikan pencerahannya, nasihatnya kepada para sahabat, didiamkan sejenak. Nabi melanjutkan, Pak, arahan-arahannya. Tapi diingat betul sama Nabi, ini pertanyaan yang serius. Qala aina sa'il, mana yang bertanya tadi? Mata sa'ah, yang mengatakan kapan kiamat itu? Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Nabi balik bertanya kepada orang ini, wa ma'adatta laha, kiamat itu sebuah keniscayaan, dan yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala, kapan akan terjadi. Yang jadi pertanyaan buat kita semua, apa persiapanmu menghadapi kiamat? Nah saudara, kalau jenengan sedikit melihat Bapak Ibu dalam kitab atau bab sa'ah, bab kiamat, kiamat itu ada 3. Ada as-sa'ah as-sughra, kiamat kecil, yang semua kita akan merasakan. Semua kita akan merasakan. Apa itu? Al-maut, kematian. Ini kiamat secara pribadi. Ya, mati, Pak. Mati itu sebuah keniscayaan yang semua kita akan merasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu, setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Nah, yang jadi pertanyaan, apa persiapan kita menghadapi kematian itu? Walaupun Bapak Ibu, kematian itu rata-rata sih, kata Nabi, itu terjadi kepada umat Muhammad di umur-umur 60 sampai 70 tahun. Itu kalau dipukul rata, Pak, kata Nabi. Karena rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih, itu berarti Allah sangat cinta, Pak, kepada kita kalau kita punya iman. Allah masih membuka peluang-peluang kebaikan kepada kita untuk memperbanyak amal saleh. Karena kata Rasulullah, idza mata ibnu adama, kalau anak manusia itu meninggal dunia, inqata amaluhu, sudah terputus, Pak. Orang kalau sudah meninggal dunia tidak bisa ke masjid lagi. Orang kalau sudah mati tidak bisa mendengarkan pengajian seperti ini lagi. Orang kalau sudah meninggal dunia tidak bisa membaca Al-Quran lagi. Orang kalau sudah meninggal dunia, ma'asyar muslimin, tidak bisa silaturahim. Tidak bisa, artinya peluang-peluang amal saleh sudah selesai. Tertutup, selesai, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita ini, apa menghadapi persiapan kita menghadapi kematian itu? Nah, saudara, Al-Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, ini sepupu Rasulullah sekaligus mantu Rasulullah, hidup selalu bersama Nabi. Ketika berbicara masalah takwa itu, adanya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an. Terakhir apa kata beliau? Wal istidadu biyaumir rahil, punya persiapan menghadapi kematian. Orang bertakwa itu, Pak, dia yakin akan mati.
Semua kita akan mati. Tapi bentuk ketakwaan dia itu selalu siap menghadapi kematian. Dia tidak mencari mati, tapi selalu menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Karena kematian itu datang secara spontanitas. Mautan mujhiza, jahiz Pak. Yang datang tanpa diduga-duga. Ya walaupun juga kata para ulama, ketika masuk di bab maut ini Pak, biasanya kita ini kalau mau meninggal dunia, rata-rata pula umat Muhammad ini Pak, dimuqaddimai dulu dengan yang namanya sakit. Supaya orang itu punya persiapan mental menghadapi akhir kehidupannya. Orang kalau sudah sakit, sampean kita Pak tidak perlu kemudian berpikir macam-macam. Itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Berharap ketika kita sakit, kita semakin mendekat dengan Allah. Makanya mumpung masa sehatnya seperti ini jamaah sekalian, sibukkan diri kita dengan amal saleh, dengan amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan, amal-amal ibadah, amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sakit tersenyum kita ini Pak. Ya, karena peluang beramal saleh sudah tidak bisa lagi diistirahatkan sejenak. Kemudian kita ada kesadaran beristighfar yang banyak, mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun telah memberikan contoh pula kepada kita. Beliau juga sebelum meninggal dunia, beliau juga sakit selama 14 hari jamaah sekalian. 10 hari pertama Nabi masih bisa memaksakan dirinya ke masjid. 4 hari terakhir Nabi sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Yang akhirnya beliau dipanggil oleh Allah. Nabi, kekasih Allah, Habibullah, manusia paling mulia. Di usia 63 tahun Hijriah itu, secara tahun Hijriah beliau juga akhirnya ujung-ujungnya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita jamaah sekalian. Makanya Nabi bertanya kepada sahabat yang satu ini, kau tanya kiamat, apa persiapan menghadapi kiamat itu? Minimal kiamat yang akan datang menjemput kita secara pribadi, mati. Nah yang kedua nanti ada kiamat al-wusta Pak, kiamat pertengahan. Matinya satu generasi, 10.000 orang, 20.000 orang. Kalau dulu sempat terjadi di Aceh Pak ya, karena gelombang tsunami itu 200 sampai 300 ribu orang dalam hitungan menit. Itu namanya mautul, meninggalnya satu generasi, satu kampung dipanggil semuanya oleh Allah SWT. Kalau macam sekarang mungkin karena pengaruh perang saudara kita di Gaza yang sedang mempertahankan harga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, yang mengawal tanah-tanah mereka untuk tidak dijajah dan dirampas oleh perampok Zionis Israel ini. Kemudian katanya sekarang Pak sudah hampir 30.000 yang meninggal dunia ma'asyar muslimin. Ya, dalam hitungan 2 bulan ini jemaah sekalian, perang Ukraina saja Pak yang sudah berjalan 1 tahun lebih tidak sedahsyat ini ma'asyar muslimin. Tapi itulah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah, dan insyaallah mereka akan dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, ini kematian Pak, kiamat yang kedua. Nah, kiamat yang sebenarnya nanti di akhir zaman ini, walaupun sekarang kita sudah masuk akhir zaman. Dulu Nabi Pak menyampaikan kepada kita, ana wa wasa'aka hatain. Aku dengan kiamat ini bagaikan 2 jari ini. Ini kiamat di sini Pak. Rasulullah di sini jemaah sekalian. Dan sekarang sudah 1400 tahun sudah naik jemaah sekalian. Sudah mendekati betul dengan kiamat ini. Kapan itu? Yang jelas kata Nabi hari Jumat Pak, tidak hari ini. Sekarang hari Ahad Pak. Ya makanya orang kalau sadar dengan kiamat ini hari Jumat tidak akan main-main Pak. Jangan-jangan itu hari terakhir kita. Makanya di hari Jumat ada adab-adab tersendiri, ada bab-bab tersendiri untuk kita meningkatkan amal saleh kita, amal ibadah kita. Jangan-jangan itulah hari terakhir kita. Secara keseluruhan umat manusia ini di dunia akan dipanggil oleh Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa
akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Itu kiamat nanti Pak di akhir zaman. Nah saudara, buat kita minimal sesuai dengan pertanyaan Nabi kepada sahabat yang satu ini, mata sa'a, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, wa ma'adatta fiha, atau ma'adatta laha, apa yang telah engkau siapkan, apa yang telah engkau persiapkan menghadapi kiamat ini. Allah, jawabannya sangat indah Pak. Qala la syai', tidak ada ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan. Illa anni, saya cuma satu persiapan saya ini. Uhibbullah wa rasulah. Saya sangat cinta kepada Allah dan saya sangat cinta pula kepada Rasulullah, engkau ya Rasulullah. Konsekuensinya Pak, kalau sudah cinta Allah, apapun yang diinginkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Konsekuensi cinta pada Rasulullah, apapun yang diarahkan Rasulullah kepada kita, siap untuk kita melaksanakan. Itu cinta. Qala, kata Nabi, anta ma'a man ahbabta. Sungguh kau nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Masya Allah. Insya Allah Pak, sampai cinta orang-orang saleh begini, kita kumpul nanti Pak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai cinta Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Sampai cinta Allah, pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan berjumpa memang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga begini Pak, karena kecintaan kita kepada Allah. Kita bisa datang ke masjid, melangkahkan kedua kaki kita di pagi hari yang sangat mulia seperti ini. Ini kalau bukan karena dorongan cinta, dorongan iman, kita tidak akan datang ke tempat ini. Saya yakin semua kita nanti akan dipertemukan dengan siapa? Allah. Dan dipertemukan pula dengan Rasulullah yang mengajarkan kepada kita untuk salat subuh berjamaah seperti ini. Nah saudara, kata Sayyidina Anas ketika mendengarkan hadis ini, anta ma man ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Qala Anas, fama farihna bi syai'in farhana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma man ahbabta. Sungguh tidak ada, kata Sayyidina Anas, sesuatu yang membahagiakan pada kami semua daripada kata-kata Nabi tadi itu. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Dan aku mencintai Nabi. Aku juga mencintai Abu Bakar. Aku juga mencintai Umar. Aku berharap, kata Sayyidina Anas, nanti akan aku bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka semua. Monggo Pak, di antara kita ini kalau sudah ada dorongan iman Pak, cintailah masing-masing kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin saya tidak tahu apakah ini sudah saya jelaskan atau belum. Ada beberapa asbab al-mu'addiyah lil hubbi fillah. Ada beberapa sebab Pak, sebab yang membuat kita ini muncul rasa cinta satu sama lain karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang cinta ini perlu dipupuk, perlu dijaga, Pak, perlu diperhatikan. Sehingga cintanya itu bukan cinta basa-basi di antara kita. Ketika kita menasihati, kadang-kadang saya cinta pada yang bersangkutan. Saya harus menyelamatkan saudara saya ini. Apa itu? Kata para ulama, i'lamul muhib bihubbihi fillah. Hendaklah orang yang mencintai itu sampaikan kepada yang ia cintai bahwa ia mencintainya karena Allah. Mungkin kalau bahasa kita ma'asyal muslimin, tidak bisa Pak kita mengatakan saya cinta, apalagi sesama jenis. Mungkin bahasa kita, saya suka dengan amalan antum, saya suka dengan keistiqomahan antum, saya suka dengan kebiasaan jenengan melaksanakan ini. Ya, perlu diungkapkan Pak rasa suka itu pada saudara kita. Ya, ini ada dalilnya, riwayat Bukhari, idza ahabba ahadukum akha falyu'allimhu annahu yuhibbu. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, sampaikan Pak. Ya. Kalau dulu Pak kita di orang-orang Arab itu, saya merasakan sekali. Kita dulu subuh begini
memang hampir tiap hari Pak, karena memang kita setor hafalan ya, jaga hafalan. Duduk di masjid sampai syuruk, sampai kadang-kadang sampai jam 7 Pak. Sekaligus kita belajar. Asar juga begitu. Ada beberapa orang yang perhatikan kita Pak, orang-orang Arab dari Kuwait, dari Aljazair, dari Saudi sendiri mendatangi kita. Antum dari mana? Tanya. Ya, kami dari Indonesia. Wa ni'am. Nikmat sekali kata dia. Saya iri dengan antum. Masya Allah. Ini muqaddimah pembicaraan. Kenapa ya? Ana uhibbuka fillah. Saya cinta kepada antum, pada jenengan semua karena Allah gitu. Saya suka dengan keistiqomahan antum semua. Kemudian kita menjawab, Pak, ahabbakallah fima ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu karena kecintaanmu kepadaku, karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini ma'asyar muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang butuh Pak penyampaian untuk menunjukkan isi hati kita bahwa kita suka satu sama lain, tidak basa-basi, sukanya karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah, menasihati karena Allah, memberi karena Allah, ya, dan lain sebagainya, saling menolong juga karena Allah. Ini perlu untuk kita kawal bersama-sama. Nah, yang kedua jamaah sekalian, assalamu indal liqa wal musafahati. Sangat dianjurkan supaya kokoh persaudaraan di antara kita, rasa cinta di antara kita itu dianjurkan pula untuk memulai Pak, mengucapkan salam. Jangan menunggu salamnya saudara kita. Orang kalau udah cinta karena Allah Pak, selalu dia ingin memberikan salam duluan kepada saudaranya, tidak menunggu orang memberikan salam kepadanya. Dia yang kemudian memulai, ingin lebih cepat memberikan salam. Liqaulir Rasul, karena Rasulullah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian nanti tidak akan masuk surga sampai kalian betul-betul beriman. Beriman, Pak. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak ada iman itu kalau tidak ada cinta, mencintai satu sama lain di antara kita. Jadi sebenarnya jemaah sekalian untuk melihat Pak bagaimana kualitas iman kita ini yang nanti akan mendorong kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, itu lihat kita ada musuh tidak Pak? Ada rasa cinta tidak kepada kita? Seorang mukmin itu Pak, setiap melihat orang, siapapun orang itu, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, selama dia berla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini saudara saya. Walaupun beda suku Pak, walaupun beda kebiasaan, beda status sosial, selama melihat muslim, ini saudara saya yang saya cintai. Apa yang bisa perbuat untuk menyenangkan saudara saya ini gitu. Kata Nabi, wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan punya iman yang nanti akan membuat kita ke surganya Allah itu kecuali kalian saling cinta, mencintai satu sama lain. Nah, kemudian Nabi Pak memberikan arahan kepada kita supaya cinta kita abadi. Ala adullukum ala syai'. Maukah aku tunjukkan kepadamu dengan sesuatu? Idza fa'altumu, kalau kalian melaksanakan sesuatu itu, tahabbtum, ada cinta di antara kalian. Apa itu? Afshus salam bainakum, rawahu Muslim. Sebarkan salam di antara kalian. Dan mulailah Pak kita untuk memberikan salam duluan sebelum saudara kita menyampaikan salam kepada kita. Artinya berebut Pak untuk lebih duluan memberikan salam. Apalagi kemudian salamnya Pak, kemudian saling berjabatan tangan. Allahu Akbar. Di riwayat yang lain tidak hanya berjabatan tangan, juga dia berpelukan Pak. Ya, karena mungkin sudah lama nggak jumpa, 1 minggu, 2 minggu, tiba-tiba jumpa Pak, sampai ngejar dia, menyampaikan salam, kemudian pegang tangannya dan dipeluk satu sama lain. Tunjukkan bahwa kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, yang demikian itu membuat rasa cinta di antara kita semakin kokoh satu sama lain. Nah, saudara, jangan lupa pula yang ketiga kata para ulama, supaya kokoh rasa cinta di antara kita, taqdimul hadiyah fil munasabat. Ayo memberi hadiah Pak, di berbagai macam momentum
tertentu. Kata Nabi, tahadu tahabbu, ayo saling berilah hadiah, nanti kalian akan terjadi cinta satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari. Saudaranya nikah, Pak. Apalagi sesama jamaah masjid, Pak. Ada yang nikah. Sampean jangan kemudian diam, jamaah sekalian. Ya, lihat, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Mungkin saya urusan penyediaan air minumnya, Pak. Yang satu lagi urusan teroknya saya yang ngawal untuk membantu, Pak. Yang satu lagi urusan kursinya, yang satu lagi sound systemnya. Terus begitu, Pak, sampai terasa ringan saudara kita ketika dia punya hajat, karena masing-masing kita menunjukkan cinta untuk saling membantu satu sama lain. Tiba-tiba kita mendengar Allahu Akbar, tetangga kita, Pak, anaknya diterima di ITB, diterima di ITS, diterima di UNER, di fakultas-fakultas sesuai dengan keinginannya. Sampai datang, kemudian memberikan apresiasi jamaah sekalian, ya, memberikan bolpen khusus, memberikan buku khusus, sebagai bentuk rasa bahwa kita mensupport kepada saudara kita. Kalau masing-masing kita begitu, ma'asyar muslimin, selesai sudah, Pak. Atau tidak ada masalah, Pak. Ayo buktikan rasa cinta di antara kita, apalagi sesama jamaah masjid, Pak. Ya, pas lagi kosong-kosong minggu begini, sampai yang keluar, mungkin bawa tahu Sumedang. Ya, kalau pas keluar kota ke Situbondo, ke Probolinggo, sekarang musim mangga di sana, jamaah sekalian, sampai yang bawakan mangga, walaupun hanya 2-3 biji. Hadiah, Pak. Kadang-kadang orang tidak melihat kepada hadiahnya, Pak, tapi melihat bagaimana perhatian kita kepada yang bersangkutan. Memang memberi hadiah ini, ma'asyar muslimin, sepertinya sesuatu sepele, Pak, tapi itu membuat orang terekam, Pak, kebaikan kita. Membuat cinta yang sebenarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat apa, ma'asyar muslimin? Ziyaratul muhibbi baina fatra wa ukhra. Monggo saling mengunjungi, saling silaturahim, yatafaqqad ahwal akhi, mencari, Pak, bagaimana kondisi saudaranya karena lama tidak jumpa, disilaturahimi. Apalagi silaturahimnya juga, Pak, bawa sesuatu, bawa hadiah tadi jamaah sekalian, bawa apel, bawa jeruk, bawa semangka, bawa apa, Masya Allah. Dan tolong ketika silaturahim, kata Nabi, jangan cepat-cepat, ya, zur ghibban tasdad hubban. Sahih al-Jami' as-Saghir, Nabi mengatakan, ziarailah, kunjungi saudaramu itu jarang-jarang, jangan keseringan, Pak. Ya, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, datangi saudara kita, tunjukkan bahwa kita cinta kepadanya. Ya, akan bertambah, Pak, rasa cinta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf, Bapak, kadang bab silaturahim ini karena dianggap kita sudah silaturahim di masjid, walaupun insya Allah kita begini juga silaturahim, jamaah sekalian. Silaturahim antar waktu, Pak. Ya, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu, subuh ketemu, tapi juga ada siapkan, Pak, ada waktu khusus datangnya saudara kita. Ya, apalagi datang membawa sesuatu dan kita ngobrol santai, seperempat jam, setengah jam cukup, Pak. Itu membuat kita kokoh persaudaraan dan rasa cinta di antara kita. Nah, saudara, kemudian yang keberapa? Yang kelima, kata Nabi, kalau sudah cinta pada saudara kita, juga jangan berlebihan. Ikat, Pak, saya cinta ini karena Allah. So, kalau berlebihan, Pak, nanti akan muncul basa-basi. Ya, hubungannya pun juga nggak terkendali. Ya, begitupun ketika tidak cocok pada saudara kita juga jangan berlebihan. Tidak cocoknya saya karena perbuatannya, karena akhlaknya. Saya harus meluruskan perbuatan dan akhlak orang ini. Begitu selesai sudah, Pak. Cintai saudara kita, jangan benci lagi, jangan marah lagi. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa Tabarani wal Baihaqi, ahbib habibaka hawanan ma. Cintai saudaramu itu yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Ya, asa ayyakuna baghidaka ya, karena boleh jadi nanti yang kau cintai kalau karena berlebihan nanti jadi musuhmu, engkau jadi tidak suka dengannya. Begitupun sebaliknya, wa abghid
baghidaka hawanan ma. Silakan marah, benci pada saudaramu juga proporsional, jangan berlebihan. Yang biasa-biasa saja. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka ya mamma. Boleh jadi yang kau benci itu nanti sekali waktu akan menjadi orang yang kau cintai. Ini banyak Pak kejadian-kejadian di lapangan. Ternyata kita tidak suka, lama-kelamaan jadi akrab. Begitupun sebaliknya, akrab tiba-tiba karena berlebihan kita akrabnya jamaah kan tukaran sedikit udah runyam Pak. Bertahun-tahun nggak tegur sapa jamaah sekalian. Kenapa? Karena kita tidak proporsional mencintai saudara kita, juga tidak proporsional ketika tidak suka dengan saudara kita. Ikat semua itu, suka dan tidak sukanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, terakhir supaya lebih kokoh lagi kata Nabi, al-hirsu 'alal iman wa fi'lut ta'at wa tajannubil ma'asi. Biasanya persaudaraan itu akan kokoh ya Mas sekalian di antara kita. Cinta mencintai ini karena Allah akan kokoh ya manakala kita sama-sama menjaga iman, sama-sama melaksanakan amal ketaatan, sama-sama beribadah kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak nanti renungi surat Maryam ayat 96 insyaallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman itu dan orang-orang yang bersama-sama melaksanakan amal saleh itu, jadi iman Pak dan amal saleh sama-sama kita kokohkan. Sama-sama ke masjid, sama-sama melaksanakan amal sosial, Masya Allah. Luar biasa Pak. Ini akan Allah jadikan di antara mereka sayaj'alu lahumur rahman. Allah memiliki sifat rahman itu, sifat rahim itu, sifat rahmat itu menjadikan kepada kita yang imannya kokoh sama-sama beramal saleh wudda, rasa cinta yang sebenarnya. Ada cinta mencintai Pak satu sama lain di antara kita kalau kita kompak di antara kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mudah-mudahan Pak kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala minimal sesama jamaah masjid begini untuk saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya paham namanya manusia ya. Kita juga punya nafsu, ya, punya keinginan yang kadang-kadang keinginan kita, Pak, cara berpikir kita berbeda kemudian salah paham. Terus kemudian muncul rasa tidak suka. Sampai tidak tanya, ketidaksukaan saya ini karena murni nafsu saya atau karena memang itu saya diperintah oleh Allah tidak suka dengan perbuatannya. Kalau terjawab Pak, saya tidak suka pada fulan karena memang dia bermaksiat kepada Allah, insya Allah Pak ketidaksukaan kita itulah bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saat kita cinta bukan karena ada kepentingan, tapi cinta kita karena memang Allah menyuruh kita untuk mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min junudikal mukhlisin birahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga mohon maaf semuanya. Uhibbukum fillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.